Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan materi berikutnya, anak-anak yang ibu sayangi. Kali ini akan kita bahas bersama berkaitan dengan pembagian bilangan berpangkat. Sebelum masuk ke materi pembagian bilangan berpangkat, perlu diingat kembali arti dari perpangkatan, yaitu perkalian yang berulang. Di sini ibu kasih contoh. Misalkan ada 5 berpangkat 3, nih dibagi dengan 5 berpangkat 2. Kita jabarkan dulu 5 berpangkat 3, itu artinya adalah 5 dikali 5 dikali 5, sedangkan 5 berpangkat 2 adalah 5 dikali 5. Sehingga dari 5 berpangkat 3 dibagi dengan 5 berpangkat 2, itu akan sama dengan 5 kali 5 kali 5 dibagi dengan 5 dikali 5. Di sini ada bilangan yang sama dalam pembagian, sehingga 5 dibagi 5 menghasilkan 1, 5 dibagi 5 juga menghasilkan 1. Akan sama dengan 5 berpangkat 1. Jadi 5 berpangkat 3 dibagi dengan 5 berpangkat 2 itu akan sama dengan 5 berpangkat 1. Nah, dari penjabaran ini bisa diartikan bahwa 5 berpangkat 3 dibagi dengan 5 berpangkat 2 itu akan sama dengan 5 berpangkat 3 dikurangi 2. Jadi pangkatnya ini yang dikurangkan. 3 dikurangi 2 sama dengan 1, sehingga 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 2 akan sama dengan 5 berpangkat 1. Satunya diperoleh dari 3 dikurangi 2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jika ada A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, ini akan sama dengan A berpangkat M dikurangi N. Selanjutnya bisa diperhatikan untuk contoh yang kedua, dengan tetap berprinsip bahwa A jika dipangkatkan M dibagi dengan A pangkat N itu akan sama dengan A berpangkat M dikurangi N nih. Maka untuk contoh yang kedua ini silakan diperhatikan. Jika ada 4 berpangkat 3 dibagi dengan 2 berpangkat 2, maka di sini akan dijabarkan dulu atau dihitung dulu bilangan yang dipangkatkan, bilangan pokok yang dipangkatkan tidak sama. Ini 4 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2, maka harus disamakan dulu bilangan pokoknya. Yang diubah yang mana? Yaitu yang 2 berpangkat 2. 2 berpangkat 2 ini akan sama dengan 4 berpangkat 1. Sehingga 4 dipangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 itu akan sama dengan 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 1. Sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 1. Hasilnya 4 pangkat 2. Nah, dari 4 pangkat 2 ini bisa dihitung nanti hasilnya bagaimana atau berapa. Selanjutnya bagaimana jika ada bilangan dan variabel yang dipangkatkan atau pembagian antara bilangan dan variabel. Ini contoh yang ketiga, perhatikan. 6x berpangkat 5 dibagi dengan 3x berpangkat 2, maka ini akan sama dengan bilangannya itu dibagi sendiri, sedangkan variabel yang berpangkat itu tetap menggunakan sifat dari pembagian bilangan berpangkat, yaitu pangkatnya dikurangkan. Sehingga 6x pangkat 5 dibagi dengan 3x pangkat 2 akan sama dengan 6 dibagi 3 X berpangkat 5
dikurangi 2. 6 dibagi 3 akan menghasilkan 2, sedangkan X pangkat 5 dikurangi 2 akan sama dengan X pangkat 3. Sehingga dari 6X pangkat 5 dibagi 3X pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 3. Ini anak-anak yang perlu kalian perhatikan di dalam pembagian bilangan berpangkat. Untuk selanjutnya nanti bisa latihan soal, ditengok buku paketnya. Nah, untuk berikutnya Ibu berikan penjelasan mengenai bilangan berpangkat 0. Tetap dengan berpatokan dari pembagian bilangan berpangkat, yang mana bilangan pokoknya itu jika sama, pangkatnya adalah dikurangi. Nah, ini perlu diperhatikan dalam bilangan berpangkat 0 ini, jika A dibagi A, ini kan merupakan komponen yang sama. A dibagi A, hasilnya adalah 1. Sehingga kalau Ibu punya soal 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3, ini kan berarti 2 komponen yang sama, maka hasilnya juga akan sama dengan 1. Dengan memperhatikan sifat dari pembagian bilangan berpangkat, bahwa pangkatnya itu dikurangi, maka dari 2 pangkat 3, kalau dibagi dengan 2 pangkat 3, ini akan sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 akan menghasilkan 0. Sehingga 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 yang sama dengan 1 ini akan sama dengan juga 2 berpangkat 0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa berapapun bilangannya itu, jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Perolehannya dari mana? Perolehannya adalah seperti tadi, dari sifat pembagian bilangan berpangkat. Demikian anak-anak, nanti bisa dipelajari kembali. Latihan soalnya bisa dicoba. Tolong diperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.